Kan dibilang sama Satria Penyihir Muhammad. Bilang apa? Kalian berani perang nggak sekarang ini? Senjatanya kan udah dikasih sama Satria Penyihir Muhammad. Membunuh bukan berarti dosa, membunuh itu sangatlah diwajibkan. Kalau enggak kalian bunuh, kakekmu dulu perang G30 SPKI itu apa? G30 SPKI itu ya orang-orang yang suka maksiat ini sekarang ini. Karena manusia yang berwujud iblis atau dajjal itu tadi. Iya kan? Dajjal berwujud manusia ini tadi paling suka larinya ke sini. Makanya dulu zaman PKI dulu dia memiliki bendera, dikasih lambang apa? Sabit, senjata tajam sama penokok. Karena merasa dia itu kebal. Ya sama sekarang nih Islam khilafah, Islam radikal itu ya kayak gitu. Anak-anak muda ini semua udah ditempel-tempeli iblis itu atau dajjal itu. Yang namanya preman-preman. Makanya banyak janda tuh sekarang dari Sabang Merauke, banyak janda yang nggak mau nikah. Karena apa? Ya karena udah dihancurkan sama anak-anak muda ini tadi. Itu nah, yang dipelajari sama Satria Penyihir Muhammad dari Sabang sampai Merauke. Kalau istri pergi kabur, nggak boleh dicari, itu nggak boleh. Kemauan dajjal berwujud manusia ini tadi nggak boleh. Kalau kita cari, kita akan dikeroyok sama preman ini tadi. Itu berlaku di negara Indonesia ini, berlaku dari Sabang sampai Merauke. Apabila istri kita dibawa kabur, udah digendam sama dajjal atau iblis ini tadi, manusia dajjal atau iblis atau preman ini tadi nggak boleh dicari, nggak boleh. Kalau dicari, kita nanti akan dikeroyok sama preman. Sama kayak Pak Barus ini semalam dulu kayak gitu. Tapi sayang mereka kejebak. Kejebaknya kayak mana? Memang sebelum dinikahi sama Satria Penyihir Muhammad Rois udah direncanakan untuk dipasang gaib penghancur alat. Karena laki-laki yang suka maksiat ini tadi nggak bakalan bisa dikasih tahu, jangan berbuat maksiat, dosa. Dosanya bunuh anakmu sendiri yang jadi anak itu manimu. Nggak bakalan bisa. Ini mau kalian pelihara. Ini yang kalian bilang welas asih. Welas asih ke matamu bejat, kepalamu krewak. Iya. Kalian itu hanya seekor tikus, nggak tahu apa-apa. Dulu kakek kita, leluhur kita dulu, sampai air kencingnya sendiri diminum. Waktu perang G30 SPKI. Sekarang nggak usah dipikirkan, kayak MC Maya Carlea itu nggak usah dipikirkan. Untuk apa dipikirkan? Yang ada di benak MC Maya Carlea itu apa? Karena dia juga nggak akan bisa nemukan Satria Penyihir, nggak akan bisa. Karena dia asik masuk ke dunia, ke alam goib aja. Nah, Satria Penyihir yang asli pun nggak akan bisa menolong umatnya kalau ratunya nggak dibaik. Ya sekarang kita sama-sama aja sebagai kesatria untuk menghancurkan kejahatan.
Jadi padepokan di tanah Jawa itu menyesatkan umat manusia rata-rata. Yang perguruan di tanah Jawa itu rata-rata menyesatkan umat manusia. Nah, makanya dibilang sama Satropi Muhammad Rais, umat manusia ini beragama tak bertuhan. Tuhannya dukun, kiai, pendeta, biku dan buddha. Ini akan turun-temurun. Bisa-bisa nanti ditunda 300 tahun. Karena buka kitab awal akhir itu enggak semudah dalam pendapatan. Dari adanya Siti Hawa makan buah koldi, jadilah raga, jadilah bumi, sampai balik ke alam 10 lagi sesudah hari kiamat. Makanya kalian lihat itu yang channelnya Pak Wib. Kalau dulu dia bagus namanya Pak Wib ini. Sekarang ilmu ketengan udah dibilang nggak ada nabi yang bisa nerawang. Dia nyangkal. Nah sekarang dia bilang nggak ada hari kiamat itu. Kalau peradaban baru ada. Emang ilmu dia sebesar apa sih? Sehebat apa sih Pak Wib ini? Kan gitu. Sedangkan orang di Peru sedunia aja penyakit perbuatan manusia aja mengangung nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Yang namanya Pak Wib, yang namanya orang-orang Jawa itu hanya bisa membaca pikiran orang, bisa membaca batin orang. Kalau yang punya jin, jinnya disuruh orang ini lagi ngapain. Ya cuma seperti itu aja ilmunya. Jadi sebagai kesatria seperti Satria Penyingit Muhammad Rais, seperti kalian, mari kita sama-sama kita hancurkan tanah Jawa. Kita hancurkan kejaliman kejahatan ini, kita musnahkan. Jangan sampai PKI ini muncul lagi. Channel-channel Satria Penyingit itu yang kira-kira melenceng dari tujuan Satria Penyingit Imam Mahdi diturunkan, langsung hadapkan sama Allah, tembak. Mati dia mau berlindung sama siapa. Kayak channel IKN, channel Guru Ridwan, ya kan? Lokajaya, yang kira-kira menyimpang langsung hadapkan sama Allah. Biarkan dia mau minta perlindungan sama siapa. Kalau channel Satria Penyingit minta perlindungan sama Satria Penyingit Muhammad Rais, gampang, tinggal telepon sama Satria Penyingit Muhammad Rais. Kalian diserang santet menghadap sama Allah melalui Satria Penyingit, ajaran Satria Penyingit Muhammad Rais. Tapi nggak boleh nyuri. Nyuri ya kalian tetap nggak dijabah sama Allah. Jadi channel Satria Penyingit ini bisa untuk perlindungan orang-orang yang betul-betul membutuhkan Satria Penyingit. Orang-orang yang betul membutuhkan Satria Penyingit Imam Mahdi Juruskan. Nah contoh lah, kayak kalian nengok YouTube-nya Satria Penyingit Muhammad Rais. Kalian diam aja, nggak mau nyebarkan. Ya kayak mana Satria Penyingit bisa mengajarkan ajarannya. Kayak kalian melihat channel Satria Penyingit nggak mau ngasih tahu yang lainnya, ya sama kalian itu bukan orang aman. Kalian itu juga manusia pendusta. Dibilang kaum laki-laki berbuat maksiat dosa-dosanya bunuh anak kandung sendiri, yang jadi anak itu air mani bukan air susu. Benar kan? Jadi nerakanya di mana? Nggak ada neraka. Nerakanya dunia. Jadi Satria Penyingit Imam Mahdi yang kayak yang juru selamat avatar yang mana yang mau kalian cari? Nunggu Satria Penyingit kuasa kegelapan. Nunggu Imam Mahdi kuasa kegelapan. Nunggu juru selamat kuasa kegelapan. Nunggu avatar Buddha Maitreya kuasa kegelapan. Begitu. Itu enggak akan terjadi. Karena orang-orang itu akan mencuri ajaran-ajarannya Satria Penyingit Muhammad Rais. Kayak Lokajaya semuanya itu kan udah mulai mencuri ajaran Satria Penyingit Muhammad Rais.
Yang disuruh kenalilah jati dirimu, niscaya kau akan kenal Tuhanmu. Kalau udah kenal Tuhanmu, kau akan kenal apa maksud dan tujuannya saat roh pingit imamah di juru selamat Avatar Buddha Mantra ini tadi diturunkan. Enggak, kalau IKN enggak seperti itu. Yang dicari di IKN itu Satria Pingit, kuasa kegelapan. Yang akan muja-muja maksiat. Makanya kebenaran maunya disembunyikan, kejahatan dimunculkan. Tengok Mama Tini. Mama Tini, orang-orang IKN, perempuan-perempuan IKN itu apa nggak pelacur semua kalian pikir? Kalau nggak percaya, kunci kemaluannya. Nanti kalian akan jumpa sama Rasulullah. Rasulullah itu rasa permintaan kita sama Allah. Kunci semua perempuan-perempuan yang di IKN itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci. Aku minta sama Engkau ya Allah, hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis yang gauli si Sabang Bayang ini. Dari jarak jauh, dari Medan ke Jawa nyampe. Orangnya ada di Amerika pun nyampe. Selagi kalian bisa melihat wajahnya, membayangkan wajahnya. Jadi selama zikir itu kita diam di dalam kamar itu, bayangkan dia. Nanti kita akan jumpa sama Rasulullah permintaan kita. Makanya kayak Pak Rois lah, pasang gaib penghantar alat kita di kemaluan istilah Pak Rois ini. Ini belum kuat, makanya orang itu masih ketawa. Tapi sekarang udah lumayan. Dan nambah lagi, jadi tambah lagi. Itu namanya Satria Pingit Muhammad Rois itu melawan sambil tertawa sambil melawan. Nanti ditambah lagi, habis lah. Jadi saudara kita itu dikasih kesempatan untuk bertobat. Rupanya nggak bisa bertobat, memang ngajak perang, ya mau nggak mau kita hancurkan. Biar nggak ada lagi orang-orang munafik di negeri kita ini. Gitu. Makanya gara-gara negara Indonesia ini katanya kalian itu kaya raya, tapi orang masyarakatnya itu sengsara. Orang-orangnya itu sengsara. Sengsaranya itu ya karena Dajjal dan Iblis ini tadi yang kalian puja-puja. Yang kalian puja, yang dipuja-puja umat manusia ini, yang kalian Tuhan-Tuhankan, yang kalian Allah-Allahkan itu Dajjal dan Iblis ini. Menyusup sebagai dukun, jadi kiai. Makanya mau jadi lurah, cari dukun dulu supaya menang. Mau jadi pejabat, mau cari apa, cari dukun dulu gitu kan.